Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunaji. Saat ini saya sebagai Wakil Ketua Pagar Nusa Kabupaten Tuban, mulai dari periode 2014 sampai 2019 dan terpilih lagi dan jadi Wakil Ketua lagi ke jenjang berikutnya, yaitu tahun 2019 sampai ke 2024. Menurut pengertian saya, Pagar Nusa itu adalah organisasi perguruan yang ada di bawah naungan NU. Maka dari itu organisasi Pagar Nusa itu dilahirkan dari tokoh-tokoh kita seorang kiai. Maka kita harus betul-betul bangga menjadi anggota Pagar Nusa yang mana keilmuannya dari sanad para ulama-ulama zaman dulu yang ada di pondok pesantren. Memang sekarang banyaknya Pagar Nusa yang membuat komunitas dan mengatakan dengan arus bawah. Itu saya kurang setuju karena adanya kegiatan yang diatasnamakan kegiatan arus bawah itu tidak terdeteksi oleh kepengurusan dan tidak adanya komunikasi dengan kepengurusan yang ada, sehingga banyak adanya kegiatan yang memicu dengan kekacauan, banyak yang terjadi dengan adanya bentrokan. Itu karena ada atau banyaknya kegiatan arus bawah yang tidak terkoordinir oleh organisasi yang ada dan tidak sepengetahuan pengurus organisasi ini. Makanya saya punya tanggapan kurang setuju sekali adanya kegiatan-kegiatan yang diatasnamakan arus bawah itu. Karena seringnya terjadi kegiatan yang diatasnamakan arus bawah itu banyak memicu kekacauan atau bentrokan, yang mana kejadian itu akan merusak solidaritas di organisasi Pagar Nusa kita ini. Maka dari itu marilah Pagar Nusa itu kita jaga dengan yang baik, dengan dasar akhlakul karimah, sehingga kegiatan-kegiatan yang nantinya akan memancing emosional atau kegiatan yang kiranya akan menjadikan pertikaian terhadap kegiatannya organisasi lain, maka alangkah baiknya kita kurangi kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan arus bawah itu. Jika toh memang mau mengadakan kegiatan apapun, saya mohon untuk berkoordinasi dengan pimpinan atau kepengurusan, baik itu dari tingkat ranting maupun sampai ke tingkat cabang. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk menyikapi dengan akhir-akhir ini yang terjadi di medsos tentang kejadian di Kediri kemarin, terus tentang kasus perampasan sakral atau pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum-oknum kita, sebetulnya kita jangan mudah terpancing dengan keadaan seperti itu dan kegiatan seperti itu. Karena mungkin dari oknum-oknum yang mengatasnamakan
dengan organisasi kita, itu karena begitu cemburunya. Kita itu seakhir-akhir ini bisa berkembang dengan pesat, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga ada kecemburuan ke perguruan lain ataupun organisasi lain yang kiranya merasa tersaingi oleh kita-kita, maka dia membuat ulah sehingga akan menghancurkan nama baik kita, sehingga ada yang mengatasnamakan dari organisasi kita untuk melakukan pengeroyokan seperti itu atau perampasan sakral, supaya ada kegiatannya itu meracuni tubuh pagar nusa kita itu sendiri. Ya, terima kasih. Untuk saudara-saudara kita yang ada di Tuban, pagar nusa yang ada di Tuban dan sekitarnya, marilah kita menjaga organisasi ini, kita kedepankan akhlakul karimah. Saya yakin kalau kita dari semua, baik itu warga baru, warga lama, ketua ranting sampai ketua cabang lah, kalau kita mengedepankan akhlakul karimah, maka saya yakin tidak akan ada kejadian yang intinya ada kerusakan atau bentrokan. Karena apa? Setiap ada masalah kita selesaikan dengan cara yang bijak. Setiap ada masalah kita koordinasikan dengan pengurus yang ada, baik itu mulai dari ranting sampai ke tingkat cabang. Jangan mengambil sikap sendiri. Ketika mau menentukan sikap, tolong dikoordinasikan dengan orang-orang yang dianggap senior. Ketika ada pancingan apa saja yang nantinya akan terjadi bentrok, maka kita hindari. Bukan kita tidak berani, bukankah kita takut, tapi kita itu mengalah demi kemenangan. Kata orang dulu, musuh jangan dicari, kalau ada jangan lari. Saya yakin kalau ada orang yang mau rese dengan kita dan kita tanggapi dengan senyum, kita tanggapi dengan akhlakul karimah, maka saya yakin pancingan keresehan orang itu akan kembali dengan sia-sia. Terkadang kita enggak, kita itu istilahnya terhipnotis dengan keadaan, merasa kita itu diinjak-injak, merasa kita dipancing emosinya, merasa kita organisasi kita dipermainkan. Nah, ketika mempermainkan organisasi kita, tidak di depan kita, dengan kalimat yang mengejeknya di depan kita, atau dia merusak martabat organisasi di depan kita, maka alangkah baiknya kita sikapi dengan yang sederhana. Karena apa? Selama ini adanya bentrok, adanya kericuan, itu hanya terpancing oleh media sosial. Yang mana dari media sosial itu sendiri pelakunya tidak bertanggung jawab, orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga yang menjadi korban adalah kita-kita. Maka dari itu kita harus berpikir yang positif. Kita harus berpikir yang dewasa, supaya kita itu betul-betul menjadi pendekar, yang pendekar tanpa tanding. Karena apa? Pendekar yang tanpa tanding menurut saya, pengakuan masyarakat, pengakuan orang banyak diakui pendekar, padahal tingkat kemenangannya belum pernah. Karena apa? Kok belum pernah? Karena dia mengedepankan akhlakul karimah. Dengan tata krama, dengan budi pekerti yang baik, kita akan mengalahkan kezaliman segala-galanya. Maka dari itu, kalau menurut saya, kita itu harus seperti yang kita janjikan ketika dibaiat menjadi warga pagar nusa. Kita harus berakhlakul karimah, beriman kepada Allah,
Dalam arti yang kita kedepankan saat ini bukan kekuatan kita untuk bertempur, tapi kekuatan kita untuk menjaga diri dengan menjaga nafsu kita. Karena adanya, terjadinya bentrokan-bentrokan itu karena diawali dengan pancingan emosional kita yang kita tidak paham, hanya ingin diadu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, marilah kita berpikir yang dewasa, berpikir yang positif, agar menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat kita, berguna untuk bangsa, berguna untuk agama. Maka dari itu kita harus betul menjaga NU, menjaga Islam, menjaga Kiai, dan menjaga NKRI. Karena kita menahan emosional, menahan amarah kita, adanya rangsangan, pancingan-pancingan emosional itu bagian daripada kita menjaga kedamaian NKRI.